Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini kiat-kiatnya ya, bagaimana cara bertanya ya. Ini bertanya dasar dan bertanya lanjut. Kemudian berikutnya adalah keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement. Jadi, suatu tindakan atau respon yang diberikan terhadap perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas. Nah, ini yang harus juga kita lakukan setiap saat. Ada dua jenis reinforcement Bapak dan Ibu. Ada disampaikan secara verbal, ada secara non-verbal. Kalau verbal dengan menggunakan kata-kata. Bapak Ibu pernah enggak menyampaikan ini kepada mahasiswa kita? Ketika mahasiswa sudah berhasil menyelesaikan tugas atau menjawab pertanyaan kita, Bapak Ibu biasanya menyampaikan apa? Dalam bentuk verbal. Untuk memberikan penguatan. Kata hebat, mantap. Ya, hebat. Apalagi Bu? Mantap, luar biasa. Mantap. Luar biasa. Nah, kalau misalnya mahasiswa kita mendapatkan kata-kata seperti itu, kira-kira apa yang akan diperoleh oleh mahasiswa kita, Bu? Ya, jadi semangat dan percaya diri gitu dengan apa yang telah dia semakin sampaikan. semangat dia, semakin percaya diri. Jadi mahasiswa akan semakin semangat dan termotivasi untuk belajar. Tapi kalau kita tidak berikan penghargaan apa yang disampaikan oleh mahasiswa kita, maka ini akan menurunkan motivasinya. Ibu boleh udah diberikan jawaban juga, udah benar juga, udah dicari-cari jawabannya, ternyata tidak ada penghargaan. Nah, ini berarti kita tidak respect pada mahasiswa kita ya Bu ya. Nah, ini penting kita lakukan, memberikan penguatan suatu hal yang sangat penting. Kalau non-verbal gimana Ibu? Non-verbal. Salah satunya tepuk Jadi tangan. tidak dengan kata-kata ya. Ya, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan ya, semangat ya, tepuk tangan. Kemudian memberikan jempol. Nah, kan memberikan jempol kan juga merupakan satu apa ya? Penguatan ya, Bapak dan Ibu. Gestur tubuh, mimik wajah, anggukan kepala, sentuhan. Nah, sentuhan kalau zaman sekarang nggak boleh sentuh menyentuh lagi Bapak Ibu. Kalau zaman dulu ketika kita SD, nah kita sudah menjawab dan berhasil, maka guru kita biasanya memegang kepala kita. Ya, dipegang kepalanya, waduh kamu hebat ya, pintar ya. Nah, dengan sentuhan seperti itu rasanya luar biasa bagi kita. Saya merasakan itu. Waktu di SD dulu dikatakan oleh gurunya, "Duh, kamu hebat sekali, pintar sekali ya." Nah, dipegang kepala kita, disentuh. Nah, ini akan sangat merasa, wah rasanya melambung tinggi kita sepertinya. Diberikan sentuhan. Tapi kalau zaman sekarang nggak boleh sentuh menyentuh lagi Bapak Ibu, jaga jarak. Apalagi ini dosen muda ya, yang masih bujangan, menyentuh kepala mahasiswa, nah itu tidak diperbolehkan. Berbeda pengertian nanti. Apalagi kalau memberikan bunga sekuntum mawar merah, nah itu kan juga seperti hadiah-hadiah seperti itu kan juga merupakan penguatan ya Bapak Ibu ya. Atau permen, kemudian ya yang lain-lain ya seperti benda-benda ya, memberikan benda-benda tertentu itu akan membuat penguatan. Kalau saya biasanya kalau sudah kuliah siang hari pada umumnya mahasiswa kan ngantuk tuh. Nah, kita berikanlah pertanyaan, saya siapkan permen Kopiko. Nah, dengan berikan permen Kopiko, nah semuanya jadi terbangun. Ya, semangat dia belajar lagi. Ini pemberian penguatan. Oke, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, keterampilan berikutnya keterampilan mengadakan variasi atau stimulus. Nah, variasi dalam kegiatan belajar dimaksudkan sebagai perubahan dalam proses interaksi. Jadi interaksi itu ada berupa tindakan dan ada berupa perbuatan. Jadi misalnya untuk proses variasi gaya mengajar. Nah, ini bisa dilakukan misalnya suara guru. Ya, suara, intonasi suara. Jadi kita tidak boleh monoton aja. Dari awal sampai akhir biasanya datar aja. Jadi intonasi suara juga merupakan salah satu cara untuk membuat perkuliahan itu menjadi tidak monoton atau tidak membosankan. Kontak pandang, gerakan kesenyapan. Nah, suatu waktu ternyata kita perlu juga diam ya Bapak Ibu ya. Ketika kelasnya sudah heboh, maka kita tidak perlu juga ngomong kencang-kencang. Kita berikan kesempatan, kita diam sebentar. Nah, kemudian tentu ini akan membuat mahasiswa menjadi terpusat kembali perhatiannya. Gerak tubuh,
penggantian posisi. Nah, ini penting kita lakukan. Jadi jangan hanya duduk di belakang meja saja ketika kita melaksanakan perkuliahan secara luring. Nah, kalau guru saya dulu mengatakan, dosen saya mengatakan, kalau kamu menjadi dosen, menjadi guru, kamu harus pakai sepatu roda dalam kelas. Pakai sepatu roda artinya kita bisa bergerak ke semua penjuru ruangan kelas. Jadi tidak hanya di belakang meja. Jadi bergerak ke semua kelompok belajar. Nah, ini perlu kita lakukan. Variasi dalam memanfaatkan media. Misalnya kita mengadakan media dengan menggunakan media audio, menggunakan visual, atau multimedia lainnya. Kemudian variasi pola interaksi. Bisa dilakukan interaksinya berupa klasikal, bekerja dalam kelompok. Nah, itu juga perlu divariasikan. Nah, tujuannya itu adalah untuk menghilangkan kejenuhan, mempertahankan kondisi optimal belajar, sehingga proses perkuliahan itu tidak menjadi monoton atau membosankan. Berikutnya Bapak Ibu, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, maka ini mungkin tidak asing lagi ya bagi dosen-dosen muda ini, menggunakan perangkat-perangkat pembelajaran yang saat ini memang sudah sangat berkembang sekali, apalagi menggunakan IT ya. Nah, ini perlu selalu kita kembangkan sehingga akan mempermudah kegiatan pembelajaran dilakukan. Ya, seperti gambar ini ya. Lihat nih, dengan adanya media pembelajaran akan menjadi lebih menarik bagi mahasiswa kita daripada hanya memberikan ceramah. Jadi media bisa dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk animasi, dalam bentuk video dan sebagainya. Nah, ada berbagai macam media. Silakan Bapak Ibu pelajari lebih jauh bagaimana membuat media yang menarik dan dapat menghasilkan media yang efektif. Berikut adalah keterampilan membimbing melakukan diskusi. Nah, ketika proses belajar dilakukan dalam bentuk kerja kelompok, maka perlu dilakukan rencana yang matang. Apa yang akan didiskusikan oleh mahasiswa dalam kelompok, masalah apa yang akan dikaji di dalam kelompok, nah itu perlu dilakukan rencana dengan baik. Kalau tidak, tentu diskusi tidak akan bisa berlangsung di dalam proses perkuliahan tersebut. Jadi keterampilan memimpin diskusi bisa juga meliputi bagaimana mengelompokkan mahasiswa. Ya, apakah mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuannya dan gaya belajarnya, atau mungkin mahasiswa dikelompokkan sesuai dengan apakah dalam bentuk homogen atau heterogen, misalnya kelompok wanita, kelompok pria dipisahkan. Nah, itu bergantung kepada karakteristik dari mahasiswa dan karakteristik materi yang akan diskusikan. Kemudian sarana prasarana penunjang yang harus disiapkan, pola tempat duduknya, apakah melingkar, apakah dalam bentuk letter U, kemudian media yang akan digunakan dalam diskusi itu perlu dipersiapkan lebih matang, sehingga memang diskusi akan berlangsung lebih efektif. Pola interaksi dalam diskusi, apakah seperti bola pingpong, ya, melompat ke kiri dan ke kanan, apakah seperti bola basket. Jadi ada yang menerima diskusi ya sebagai aktor utama, dan ada juga yang digilir seperti bola pingpong. Nah, ini perlu dipersiapkan. Jadi bagaimana kita membimbing diskusi itu juga menjadi keterampilan yang perlu dilatihkan. Oke, kemudian yang terakhir ya Bapak dan Ibu ya, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas itu bagaimana menciptakan kondisi ruang belajar menjadi kondusif, efisien, dan efektif. Bagaimana kita selalu menjaga kondisi tersebut. Nah, ini sangat penting dilakukan. Pada zaman sekarang, apalagi kalau misalnya kita melaksanakan perkuliahan secara daring. Bapak Ibu bagaimana mengontrol mahasiswanya berada di dalam kelas? Bagaimana Bapak Ibu tahu bahwa mahasiswa itu memang belajar atau tidak? Ini kan sangat rumit ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang kalau belajarnya daring, kalau mahasiswanya cabut gimana caranya? Dia tidak ikut perkuliahan. Dia cabut dari perkuliahan. Biasa dengan mudah sekarang ya, tutup kamera terus tidur. Nah, itu cabut zaman now itu. Kalau cabut zaman dulu melompat pagar. Kita harus keluar sekolah ya karena pagar udah dikunci, ya lompat pagar pergi ke kantin. Nah, itu zaman dulu.
Zaman sekarang cukup dengan tutup kamera, pergi tidur, pergi ke pasar, pergi kemana-mana. Nah, itu zaman sekarang. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol mahasiswa kita tetap berada dalam ruang kelas, baik virtual maupun non-virtual. Nah, ini yang perlu kita ciptakan ya, bagaimana menciptakan kondisi kelas sehingga tetap kondusif untuk mereka berada dalam ruang kelas. Jadi perkuliahan tidak perlu ceramah-ceramah lagi, tapi diberikanlah variasi-variasi seperti yang tadi. Lakukan diskusi, memberikan media yang menarik seperti ada virtual, ada media animasi, bisa video dan sebagainya. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang terakhir, melakukan penilaian. Nah, ini akan menjadi topik tersendiri ya, memberikan penilaian. Bagaimana cara menentukan apakah kualifikasi perencanaan pembelajaran kita itu sudah mencapai tujuan atau belum. Makanya penting kita melakukan evaluasi di bagian akhir perkuliahan kita. Oke, nah ini bagaimana cara-cara melakukan penilaian ada di sini ya Bapak dan Ibu ya. Silakan nanti Bapak dan Ibu mempelajari lebih jauh pada modul yang sudah disiapkan. Oke, mungkin mohon maaf ini agak terkesan cepat ya, karena waktunya sudah sangat mepet ini Bapak dan Ibu. Kita harus mengikuti sesi berikutnya, yaitu sesi melakukan diskusi di kelompok sesuai dengan tugas yang sudah disampaikan melalui Ibu Anissa kemarin ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menonton video yang ada pada link lembaran tugas. Sudah? Sudah, Bu. Oke, nah sebelum kita masuk kepada kelompok, ada yang perlu ditanyakan Bapak dan Ibu? Kita cek dulu. Nah, ini tugas yang akan kita lakukan di kelompok ya, Bapak dan Ibu nantinya. Nanti Bapak Ibu dia akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi 4 kelompok nanti tugas yang akan dilakukan adalah Bapak dan Ibu akan menonton video sesuai dengan link yang sudah dibagikan. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Nisa, bisa mendengar suara saya, Bu Nisa? Bisa, Bu. Bapak Ibu bisa ya mendengarkan suara kami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Halo? Iya, Ibu. Iya, Bu. Terdengar. Iya, bisa, Bu. Kayaknya sinyalnya sangat ini ya. Iya, sinyalnya kurang baik sekali nih. Sepertinya putus-putus. Oke, jadi tugasnya nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan, Bapak Ibu? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ah, Halo? Iya, halo, Ibu. Iya, Bu. Sudah bisa mendengarkan suara saya sekarang? Bisa, Bu. Bu. Tadi juga terdengar, Bu. Ya, mohon izin saya tutup kamera ya, karena ini sepertinya sinyalnya kurang baik ini di kampus. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, ini yang akan menjadi penugasan kita Bapak dan Ibu dalam kelompok nanti. Mohon nanti setelah menonton video yang diberikan melalui link ini, nanti Bapak Ibu mendiskusikan apa yang sudah diterapkan oleh dosen model tersebut. Jadi mengamati aktivitas keterampilan dasar mengajar yang sudah diterapkan oleh dosen model ya Bapak Ibu ya. Kita menjadi 4 kelompok saja menurut saya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisinya di form yang sudah disiapkan. Ini adalah lembaran observasi penilaian KDM ya. Nah, nanti kelompok 1 itu cukup konsen kepada keterampilan yang pertama dan kedua. Ya, keterampilan membuka pembelajaran dan keterampilan menjelaskan. Kemudian yang kelompok yang kedua itu keterampilan bertanya
nomor 3 dan nomor 4, keterampilan memberikan penguatan. Kelompok 3 itu keterampilan mengadakan variasi dan keterampilan mengelola kelas. Kemudian kelompok yang keempat itu keterampilan membimbing diskusi dan keterampilan menutup pembelajaran. Oke, jadi masing-masing kelompok mendapatkan dua keterampilan yang akan diamati ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, mohon langsung diisikan pada format yang sudah disiapkan ini. Oke, gitu ya Bapak dan Ibu. Ini tugas kita pada kelompok. Halo Bu Nisa, mohon bantuannya Bu Nisa membagi menjadi 4 kelompok Bu Nisa. Baik, Bu. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin silahkan nanti bergabung di kelompok yang sudah disiapkan. Mohon diskusikan dan langsung diisikan pada form yang sudah disiapkan. Nanti setelah itu kita akan melakukan diskusi kelas, ya setelah di break room, kemudian nanti akan kembali lagi pada pukul 20 menit ya Bapak Ibu ya untuk diskusi di kelompok 20 menit. Nanti sekitar pukul 12 kurang 10 kita sudah kembali ke ruang utama. Gitu ya Bapak Ibu? Iya, Ibu. Oke, silakan bergabung di kelompok yang disiapkan oleh Ibu Nisa.